sore Pak. Adik-adik ya. Oke. Pada hari ini kita akan masuk ke sesi kelima dari simulasi sistem, yaitu data collection dan analysis. Nah, di dalam pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kalian telah melihat sebuah sistem, kita anggap contohnya sistem di bank, di mana kalian habis itu melihat elemen-elemen apa saja yang kalian ingin ambil dari sebuah sistem itu. Contohnya jika kalian ambil bank, kalian bisa membuat agar model kalian itu bisa lebih sederhana dengan mengambil bagian-bagian tertentu saja. Contohnya kalian ke sistemnya bank, tapi kalian hanya mengambilnya bagian ATM-nya saja. Berarti kan di ATM-nya itu kan hanya terdapat mesin ATM dan para pelanggannya, konsumennya. Nah, di sini kita masuk ke dalam bagaimana sih kita cara-caranya untuk mengambil data-data yang kita butuhkan agar kita bisa membuat modelnya. Nah, yang ini biasanya pertanyaannya apa saja sih yang kita perlu kumpulkan, sumber-sumbernya dari mana. Kalau yang dari bank, otomatis kita datang ke sana, lalu kita menggunakan stopwatch dan juga mencatatnya, contohnya kertas dan pen saja cukup. Dan itu bagaimana data itu didokumentasikan. Nah, habis itu data yang kalian dapat itu kalian olah, ini masuk ke distribusi apa. Jadi statistik kalian masuk di sini. Jadi dari hasil apa tuh hipotesanya ini masuk distribusi mana? Untuk yang para pelanggan-pelanggannya jika datang, kalau yang pas lagi proses bagaimana distribusinya. Nah, yang ini adalah guideline untuk pengumpulan datanya. Biasanya kita hanya cukup melihat event yang terjadi pada saat kejadian. Misalnya setelah antri kan kalau di pertemuan sebelumnya kita tidak perlu menghitungnya karena antri itu adalah secara alami. Jika depannya masih dalam keadaan busy, sibuk, maka otomatis pelanggan berikutnya harus menunggu. Nah, di sini kita cukup melihat key impact factor-nya saja. Jadi jika kalian memiliki banyak sekali elemen, banyak sekali proses, kalian cukup mengambil aja proses yang paling pentingnya saja. Contohnya, kalau di ATM kan kita tidak, apa aja sih proses yang kita lakukan? Untuk Linda, contohnya kalau kita di ATM, biasanya apa ya? Masukin PIN dulu. Masukin PIN. Oh, kartu dulu. Maunya pakai kartu orang. Terus detail nggak, Pak? Boleh detail, boleh tidak. Masuk kartu, pilih bahasa, terus masuk PIN. Masuk PIN, terus jenis transaksi, Ya. pilih nominal. Dan jenis transaksi itu kan kepecah lagi. Ya. Hanya tarik Tarik, tunai, transfer, transfer, ada yang cuma ngecek itu aja kan. Nah, kalau di sini key impact factor-nya kalian bisa mengkelompokkannya saja. Jadi misalnya dari semua transaksi itu kalian bisa anggap itu transaksinya dirata-ratakan aja. Jadi apapun yang mereka lakukan kan kita juga nggak boleh lihat kan. Jadi kita hanya ngelihat berapa lama mereka di ATM segini. Jadi kalian udah membuat asumsi. Jadi transaksinya itu sudah menjadi satu kesatuan ketika dia udah diproses di ATM-nya. Nah, ini juga sama untuk common grouping. Jadi misalnya yang tadi kita langsung ganti ke kasir, contohnya kasir misalnya ada yang khusus apa? Cash, ada yang itu kalian bisa kombinasikan misalnya khusus tunai, yang tunai, yang bukan tunai kalian bisa pecah. Jika dimungkinkan untuk pecah. Karena di sini semakin banyak kalian mengambil prosesnya, otomatis data yang kalian ambil semakin banyak. Tapi karena semakin banyak proses yang kalian ambil, maka model kalian buat itu bisa merepresentasikan sistemnya. Nah, ini seperti yang ini untuk gathering datanya. Biasanya kalian udah sering ngeliat berkali-kali, pertama identify resource-nya di mana, source-nya, collecting, dan kalian buat asumsinya.
Jika itu terlalu banyak, kalian bisa sebagiannya seberapa. Bisa kita melakukan analisa dan mendokumentasikan data-datanya. Nah ini biasanya data requirement-nya hanya terbagi atas struktural dan operasional dan juga numerical data. Untuk yang struktur ini adalah objek-objek di dalam model yang kita buat. Di sini untuk entitas itu adalah objek yang terjadi, yang diberikan proses, yang mengalami proses. Jadi kalau di ATM otomatis yang mengalami prosesnya itu adalah konsumen. Kalau di bank, kalau dikasih kasir konsumen. Kalau di pabrik yang terjadi proses berarti materialnya. Dan ini ada resource. Berikutnya resource adalah contohnya operator, mesin, forklift. Kalau di ATM kita contohkan mesinnya. Kalau di bank, kalau kalian asumsikan kasir dan meja tellernya itu jadi satu kesatuan, kalian bisa jadi satu kesatuan, jadi teller saja. Dan juga ada location-nya. Location ini seperti waiting area. Contohnya kan kalau kita kan akan menggunakan software, di mana software kalian harus tentukan lokasi mana yang mereka datang pertama kali, itu berarti untuk mengantri, habis itu masuk ke lokasi-lokasi berikutnya bagaimana. Kalau ini operational data, ini lebih mengarah ke proses apa yang terjadi. Kalau untuk numerical data, otomatis kita mencari data-data yang bersifat numerik. Berapa lama mereka dilayani, berapa lama mesin bisa memproses satu material, dan juga berapa kemungkinan kapasitas mesinnya itu. Kalau ATM hanya satu mesin bisa aja langsung 3 item sekaligus. Nah ini untuk kita mengambil data requirement, contohnya kita menggunakan questionnaire. Ini contoh-contoh untuk sumber-sumber datanya, seperti ada historical record, ada personal observation, dan lainnya. Ini kalau kita ingin mengkolek semua data, di sini ada tulisannya kita cukup melihat overall entity flow. Jadi kayak kita membuat diagram alirnya saja, jadi secara umumnya saja. Nah ini tambahan-tambahan detailnya itu kalian boleh masukkan, itu hanya sebagai pelengkap saja. Jika itu memang tidak dibutuhkan, tidak perlu. Contohnya kayak perjalanan antar lokasi satu ke lokasi lain, itu misalnya cepat, misalnya cuma 1 detik, kalian bisa hilangkan saja. Tapi itu sebagai catatan aja. Nah ini contohnya entity flow. Ada yang contohnya ada pasien masuk ke check-in, habis itu dia masuk ke lokasi berikutnya waiting room. Ini 3 maksudnya kapasitasnya bisa langsung 3 sekaligus, lalu check out. Ini contoh sederhananya. Ini adalah untuk description operationnya. Tadi kan kita udah ada check-in counter, waiting room, dan ini dijelaskan lebih dalamnya lagi. Contohnya misalnya dari check-in counter, next destination-nya apa? Itu waiting room. Nah ini contoh deskripsi lengkapnya. Kalau ini kita membuat sebuah asumsi-asumsi. Oke, sebelum kita masuk ke contoh-contoh asumsi sampai collecting data, ada yang mau bertanya dulu? Pak, saya mau tanya. Iya. Kan pernah ada kasus kalau di TV yang pernah mungkin kita dengar gitu ya, ada kasus-kasus pencurian uang lewat ATM. Nah, salah satunya yang menurut saya cukup baru adalah tanpa mengurangi saldo orang itu bisa keluarin uang gitu kan. Itu jadi katanya sih caranya adalah dengan cabut colok listriknya, jadi angka itu belum berkurang tapi duitnya sudah berkurang tanpa sistemnya belum mengurangi jumlah angka saldonya. Nggak tahu, mungkin teknisnya lebih ngerti orang-orang teknik kan, tapi bagaimana dengan lubang-lubang yang selalu akan ada itu gimana caranya? Kayak mungkin contohnya kayak tadi tuh
contohnya gimana cara memperbaiki sistemnya atau memperbaiki Kalau yang di kualitas sini, datanya supaya tetap terjaga? kalau yang di sini kita itu hanya bagaimana cara membuat sebuah model yang merepresentasikan sebuah sistem, dan untuk yang itu tidak termasuk. Tapi kalau Anda mau tahu, itu hanya mesin ATM tertentu aja, dimana ketika sebelum dicabut listriknya, uangnya udah keluar, ditahan, baru dicabut. Seperti itu langkah-langkahnya katanya. Tapi kalau di dalam materi kita ini, dalam perkuliahan kita ini, kita itu hanya membuat sebuah model, bisa kita masukkan ke dalam softwarenya kita buat modelnya seperti apa, kita coba jalankan bagaimana hasilnya buruk, apa waiting time-nya kelamaan, nunggu para konsumennya kelamaan, tapi bagaimana hasil perbaikan kalian. Di sini kita tujuannya untuk bagaimana memperbaiki sistem yang telah ada. Jadi yang untuk skip itu tidak masuk. Yang lainnya itu kuliah tersendiri. Itu kalau yang itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam. Kalau yang itu kan kejadian khusus, kejadian yang di luar dugaan. Dan itu kebanyakan tuh kayak kita masukkan ada kejadian yang sudah terbiasa, yang sudah ya sistem Mungkin kita selesaikan sampai di sini. Oke. Jika tidak ada yang pertanyaan, jadi untuk ringkasnya ini yang perlu kalian perhatikan dan adalah langkah-langkah untuk pengumpulan datanya. Demikian presentasi dari saya. Kita Selamat pagi adik-adik. Gimana kondisinya? Baik-baik aja. Ini ada beberapa yang masih belum datang. Ada yang tahu mana teman-temannya? Udah kok, masih di kantin. Masih di kantin. Oke, pada hari ini kita akan belajar dasar-dasar simulasi. Seperti yang minggu kemarin saya sudah memberitahu dari dahulu. Di sini kita akan memulai dari tipe-tipe simulasinya apa, yaitu pendahuluan-pendahuluannya, itu, dan kita akan masuk ke dalam intinya itu perilaku acak dan melakukan simulasi perilaku acak. Di mana bahan bacaan kita adalah pada paralel pada chapter 3. Pendahuluan kita. Kenapa sih kita belajar simulasi? Di sini simulasi ini tujuannya kita akan mempelajari bagaimana sih caranya dari sistem. Besok kita ada membuat konsep, yaitu di materi mata kuliah yang sebelumnya, yaitu pemodern sistem, di mana ini syaratnya kalian harus menyelesaikan pemodern sistem dahulu. Maka saya asumsikan kalian sudah mengerti bagaimana dari sistem kalian bisa mengubah jadi konsep dahulu. Jadi dari sistem misalnya kalian ubah jadi rumus matematik, sistem cuma jadi flowchart atau diagram proses, dan baru kita akan masuk ke dalam modelnya. Nah, dalam ini kita tuh harus mengerti bagaimana sih cara kerja simulasi dulu. Jadi jangan sampai kalian udah membuat konsepnya udah benar, kalian buat model di dalam programnya sudah benar juga, tapi tidak mengerti bagaimana terjadinya input outputnya. Nah, di sini kita masuk ada beberapa macam-macam simulasi. Untuk pertama ini adalah simulasi statik dan dinamik. Kalau yang dinamik yang kalian garis bawahi itu mencakup lintasan waktu, jadi apapun yang berhubungan dengan waktu. Sedangkan kalau statik tidak berdasarkan oleh waktu. Jadi kalau waktu sekian datang konsumen berapa banyak, nah itu dinamik. Tapi kalau statik, contohnya ketika kalian ingin memilih buku kan tidak berdasarkan waktu. Milih buku ini hari ini, buku berikutnya kan sangat jauh sekali dari berdasarkan waktu. Di sini ada probabilistik dan deterministik.
Ini gambaran ini kalau kita masuk ke determine. Kalau deterministik, kita misalkan masukkan inputnya 100 unit. Di sini deterministik artinya di dalam proses ini kalian udah tahu isinya apa. Jadi contohnya, misalnya unit masuk, maka di X-nya ini dibagi 2 ditambah 50. Ini contohnya. Jadi di sini ada, kita bisa anggap sebagai inputnya X, maka ini outputnya kalian bisa asumsikan 100. Tapi sedangkan kalau kita masuk ke dalam yang namanya probabilistik, misalnya kita ambil ada inputnya 100. Di dalam sini ada beberapa kemungkinan, bukan hanya seperti yang tadi, ini saja X bagi 3, atau adanya Y itu X apa. Jadi bisa aja ini ada persentasenya tertentu, dan keluarnya ini tidak mungkin 100 atau yang lainnya. Bisa aja masuk hari ini 100, hari ini 100, besoknya atau 1 menit ke depannya lagi itu bisa berubah. Nah, tapi ada catatannya. Ini kan 100 kita fix 100, tapi sebenarnya ini adalah berupa kumpulan dari distribusi. Jadi kita tidak mungkin memasukkan hanya 100 saja tiap hari, pasti ada fluktuasinya, 100, 80, 70 itu berfluktuasi. Nah, sini periode pelacaknya kita ada distribusi, discrete, dan continue. Di dalam mata kuliah ini kita akan konsentrasinya di discrete. Ini ada contoh gambarannya, gambaran simulasi. Di sini ada yang hobi main games? Nggak ada? Contohnya bisa gamenya apa aja? Berikutnya Dynadesk. Nah, kalau yang Dynadesk itu kalian bisa asumsikan itu adalah simulasi di restoran, tempat saji. Tapi di Dynadesk-nya isinya apa aja? Ada yang makan di tempat apa yang take away? Itu kan ada levelnya. Kalau makin mudah maka itu simple, ada yang cuma take away aja, ada yang makan di tempat saja. Nah, kalau udah kompleks kan ada yang makan di tempat, take away plus mobil. Contohnya Pak, boleh tanya Pak? iya, boleh. Itu kan X sama dengan 100, Y sama dengan 100. Padahal pada waktu di tengah, probabilistik maupun yang tadi deterministik, itu X-nya kan di orang. Iya. Sehingga nggak mungkin X sama dengan Y. Iya benar, ini kan asumsinya saja. Apa itu Kita hanya apa mencoba. kebetulan X Kebetulan sama aja. X sama dengan Y. Atau Betul. itu pasti X sama dengan Y. Enggak, tidak akan selamanya. Contohnya kalau kita mengolah raw material, pasti kan ada defeknya. Beberapa defek, beberapa jadi hasil, beberapa ada yang sisa. Jadi tidak mungkin X sama dengan Y. Nah, yang ini contoh simulasi. Di sini ada orang yang datang. Yang ini ada yang cuma keluar saja. Ada yang datang mengantri dahulu. Ini adalah pegawainya. Ini contohnya. Dan di sini juga kalian di sini ada beberapa persentase. Ada persentase yang mengantri untuk makan di tempat, persentase mengantri untuk take away, persentase mengantri itu nggak jadi mengantri keluar.
Tuh ada yang keluar. Ada beberapa persentase yang memakai mobil untuk datang, ada beberapa persentase lagi yang jalan kaki. Nah yang ini contohnya untuk drive-thru. Ini ada distribusi berdasarkan discrete. Di sini kalau kalian lihat discrete itu nilainya akan berubah tergantung ketika mereka telah melakukan apa pada saat